Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soebah dengan NPM 25121111191 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi. Langsung saja untuk identitas novel. Novel berjudul Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka dengan jumlah halaman sekitar 182 halaman, terbit pada tahun 2024. Lanjut ke sinopsisnya. Novel Lakon yang ditulis kemudian mengusung cerita perempuan-perempuan tidak berdaya yang terpaksa harus menempuh hidup dalam urusan kebirahian. Alasan yang paling mendasar adalah karena mereka terdesak urusan ekonomi. Mereka terpaksa menjajakan diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga menyekolahkan anak-anaknya. Disebutkan pula bahwa perempuan memegang peranan vital dalam berbagai urusan kehidupan dunia. Banyak dari perempuan yang sengaja dijadikan alat pancingan dalam intrik politik dan kekuasaan. Fenomena demikian acap kali dijumpai bukan hanya di masa sekarang saja, melainkan sudah terjadi di masa-masa terdahulu. Novel ini juga menceritakan tentang bagaimana usaha perempuan dalam mempertahankan harga diri dan kebebasan di tengah ketidakseimbangan dan kepura-puraan yang ada di kehidupan sosial. Novel ini berfokus pada karakter para pelacur dan tokoh bernama Dahlia yang ditipu oleh seseorang yang dicintainya yaitu Sukat, sehingga akhirnya gadis polos tersebut masuk ke dalam lingkaran setan itu. Tokoh Dahlia dan Yanti menunjukkan bahwa perempuan juga bisa melawan dan berani menolak ketidakadilan yang dirasakan, khususnya para kupu-kupu malam, yaitu ketidakadilan sosial dari masyarakat, terutama dari para tokoh berjas itu. Cerita diakhiri dengan pembalasan dendam Dahlia kepada Sukas setelah puluhan tahun berlalu. Ulasan dari novel ini, novel Lakon ditulis kemudian karya Bode Riswandi merupakan novel yang berani. Rangkaian ceritanya yang disusun secara bertahap berhasil menghadirkan tragedi kehidupan seorang perempuan yang terjebak dalam kemiskinan dan pengkhianatan, tanpa memiliki kesempatan menentukan jalan hidupnya sendiri. Kelebihan novel ini terletak pada cara penulis menggambarkan tokoh-tokohnya. Mereka tidak hanya ditampilkan sebagai korban yang lemah, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki luka, perasaan, dan keinginan untuk melawan. Novel ini tentu saja layak untuk diapresiasi. Di sini saya mengambil salah satu apresiasi untuk novel ini. Lakon yang ditulis kemudian merupakan adaptasi dari novela yang ditulis oleh Bode Riswandi dengan judul Hari Terakhir di Rumah Bordil. Novela ini diterbitkan oleh penerbit Basa Basi pada tahun 2020. Nita Nurhayati, SPDN HUM, dalam artikel Seni dan Budaya yang terbit di laman Wacana Radar Tasikmalaya, menyatakan bahwa pada kedua karya, yaitu novela Hari Terakhir di Rumah Bordil dan lakon yang ditulis kemudian, mengusung tema tentang ketimpangan yang terjadi pada perempuan. Dalam novela dan drama jelas digambarkan kisah hidup perempuan yang dipilih atau memilih jalani hidupnya sebagai pelacur. Selanjutnya untuk argumen pertimbangan, pertama dari karakteristik, yaitu tema. Tema dari novel lakon yang ditulis kemudian adalah sebuah perlawanan terhadap sesuatu hal yang menindas dengan disertai dehumanisasi manusia. Tema dalam cerita ini menggambarkan usaha manusia dalam mempertahankan harga diri dan kebebasan di tengah kenyataan sosial yang tidak seimbang dan penuh kepura-puraan. Ketidakadilan kelas sosial terlihat dari cara masyarakat, terutama para tokoh berjas. Mereka merendahkan para pelacur dan kelompok marginal. Mereka dinilai berdasarkan status dan moral yang palsu, padahal setiap orang memiliki hak dan suara untuk hidup dengan baik. Penindasan terhadap kebebasan juga menjadi fokus, seperti yang dialami Dahlia, tokoh perempuan yang menolak hidup di bawah kontrol sistem yang tidak adil. Untuk tokoh dan penokohan, tokoh dalam karya sastra adalah individu-individu yang dilukiskan oleh pengarang dan berperan aktif dalam peristiwa yang terjadi, di mana seringkali terdapat bentrokan dan konflik. Dalam novel ini ada beberapa tokoh yang sering muncul. Pertama, para pria berjas sebagai pelanggan di rumah bordil, lalu ada Magdalena, yaitu pemilik rumah bordelnya. Kemudian para pelacur yang kerja di sana. Lalu ada tokoh Dahlia yang ditipu oleh kekasihnya untuk bergabung ke sana. Dan terakhir ada tokoh Sukat, yaitu agen terbaik Magdalena yang juga kekasih Dahlia dan yang telah menipunya. Untuk alur cerita yang disajikan dalam novel lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi termasuk ke dalam jenis alur campuran. Alur campuran merupakan jenis alur cerita yang bergerak maju, kemudian ada beberapa adegan yang kilas balik, kemudian maju kembali. Struktur alur campuran di novel ini
menggambarkan bahwa luka batin dan trauma akan selalu hadir dalam ingatan dan sulit untuk disembuhkan. Bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang puitis. Terdapat beberapa gaya bahasa juga, seperti hiperbola, metafora, sarkasme, dan retoris. Karena itu, perlu bimbingan guru agar siswa tidak kesulitan memahami maksud dari tiap percakapan tokoh di dalamnya. Untuk nilai yang terkandung dari novel ini yaitu nilai keberanian, kejujuran pada diri sendiri, serta bagaimana memahami dan menghargai perjalanan hidup, serta perjuangan orang lain dalam mencari makna dan kekuatan di tengah kesulitan. Untuk kelayakan berdasarkan kriteria B. Rahmanto, bahasa dari novel ini cukup komunikatif, tetapi beberapa bagian menggunakan gaya bahasa tinggi, sehingga cocok untuk siswa SMA kelas 12 yang sudah terbiasa analisis gaya bahasa. Lalu, untuk psikologinya sesuai untuk siswa kelas menengah atas, konflik pencarian jati diri sesuai dengan fase perkembangan remaja akhir. Untuk budaya tidak bertentangan dengan nilai budaya Indonesia, justru novel ini mengajak siswa berpikir kritis terhadap norma sosial. Dalam pendidikan, mengandung nilai pendidikan karakter, terutama nilai integritas dan kemandirian. Selanjutnya, kelayakan berdasarkan kriteria Sulayuti. Isi dari novel tersebut sesuai dengan KD Bahasa Indonesia SMA kelas 12 tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Lalu, kesesuaian bahasanya juga termasuk tingkat kesukaran bahasa sedang tinggi. Untuk kesesuaian struktur naratifnya jelas sehingga memudahkan siswa mengidentifikasi unsur intrinsiknya. Lalu, kelayakan fisik dari buku tersebut cetakannya rapi dan bebas tipe, maka buku atau novel tersebut memenuhi kriteria bahan ajar. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, novel lakon yang ditulis kemudian layak dijadikan bahan ajar sastra untuk SMA kelas 12. Alasannya, tema dan konflik psikologisnya sesuai dengan tingkat perkembangan siswa kelas 12, serta dapat digunakan untuk mencapai kompetensi dasar, analisis unsur dan nilai dalam novel. Kurang disarankan untuk SMA kelas 10 karena kompleksitas bahasa dan tema yang abstrak. Untuk SMP, novel ini tidak layak karena tingkat abstraknya tinggi dan jauh dari pengalaman siswa. Nah, berdasarkan analisis tadi, novel lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi dapat menjadi alternatif bahan ajar sastra yang melatih siswa berpikir kritis dan reflektif. Guru disarankan untuk menggunakan metode diskusi kelompok dan jurnal reflektif agar siswa dapat mengaitkan isi novel dengan pengalaman pribadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.